adu domba Prabowo Gibran oleh Barisan Sakit Hati tidak terbukti alias gagal total. Ya, Prabowo Subianto tetap mengakui Gibran adalah wakilnya dan Prabowo tidak mempermasalahkan akun Fufafa. Inilah Susmi Dasko Ahmad mengenai akun Fufafa. Jadi itu akun itu aja nggak sempat dibahas apa-apa. Bagaimana kemudian mau bikin keretakan? Gitu. Tapi kan kemudian sudah dibantah juga oleh Mas Gibran bahwa itu bukan Ya, akunnya. gini, Apakah kemudian yang akan dipolisikan? nggak pernah dibahas-bahas gitu loh. Jadi jangan kemudian ditulis seolah-olah keretakan lah apa segala itu. Kalau Gerindra sendiri melihatnya apakah akan dipolisikan hal-hal semacam ini? Karena kan citranya Mas Gibran kan jadi ternoda juga kan gara-gara kasus itu, Pak. Ya proses-prosesnya saya nggak tahu ya. Nanti apa ada pertimbangan apa? Setahu saya Pak Prabowo nggak terlalu pusing yang gitu-gitu. Berarti nggak ada keretakan dengan Mas Gibran. Jelajahi cara baru mendapat. Gagal sudah mengharapkan keretakan antara Prabowo dan Gibran. Namun demikian Susmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa Prabowo tidak mempermasalahkan Fufafa. Menkominfo Budi Aris Setiadi mengatakan bahwa akun Fufafa adalah bukan milik Gibran dan adalah dalam rangka untuk mengadu domba Prabowo dengan Gibran. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi merespons singkat soal akun Fufafa yang tengah viral di media sosial. Menkominfo menegaskan akun Fufafa bukanlah milik wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, munculnya akun yang dikorek warganet ini adalah upaya adu domba semata. Hal tersebut diungkapkan Budi Aris saat ditemui di kawasan Parlemen Jakarta Kamis 12 September 2024. Bukan milik Mas Gibran atau gimana? Bukan. Itu lalu punya siapa? Pemiliknya udah mana ada. kita tahu. Udah di track. Meski begitu, Budi Ari mengaku belum mengetahui siapa pemilik akun tersebut. Budi Ari menyebut Kominfo tengah menelusuri siapa pemilik akun Fufafa. Beberapa hari sebelumnya, Budi Ari juga mengatakan akun Fufafa itu bukan milik putra sulung Presiden Joko Widodo. Senada dengan Budi Ari, Gibran juga membantah akun Fufafa adalah miliknya. Ia pun meminta awak media untuk menanyakan langsung ke pemilik akun Fufafa usai viralnya kata-kata yang dituliskan. Lah mbok takono sing duwe akun kok aku. Ya, makasih ya. Ya, itulah berita mengenai akun Fufafa di mana Menkominfo mengatakan itu adalah bukan akun Gibran, dan Gibran ketika ditanya ya tanya saja kepada pemilik akun Fufafa. Bambang Wijoyanto dan Sahgana Nainggolan juga menyeret-nyeret pemilik akun Fufafa dan mengatakan kalau hubungan Prabowo dengan Mulyono memanas. Prabowo sudah tahu anak Mulyono pemilik akun Fufafa, dan kita dengarkan sama-sama Bambang Wijoyanto. Ada yang hilang hari ini, yang dicari-cari KPK sampai dilaporin ke Kontras. Tahu nggak lo bos? Ya, Itu yang naik pesawat jet. oh itu, ini adiknya Fufafa. Ini menurut saya kita harus mengapresiasi masyarakat sipil yang kerjanya luar biasa dan kita ditolong oleh sebuah dunia baru, dunia virtual, di mana membongkar kejahatan-kejahatan Jokowi dan keluarganya ini bisa lebih cepat lagi gitu. Di akun Kaskusnya ini agak mengerikan nih sobat. Di situ disebutkan ya dari Fufafa ini, tentara pecatan, cerai, anak melambai, pendukung radikal, partai koalisi nggak all out mendukung. Itu muncul kayak gitu tuh. Dan di situ di atasnya cebong silahkan mencontoh kehidupan junjungannya. Itu kalimatnya kayak gitu. Iya. Nah itu yang ada di Kaskus. Begitupun yang ada di di X, di Twitter juga kalimatnya sama. Nah itu diduga seperti tadi dikemukakan oleh Saganda, orang menduga aja itu berkaitan dengan Gibran. Diduga seperti itu. Fufafa menurut dugaan dari sobat itu, apakah itu kecerdasan netizen atau jangan-jangan memang itu ada perangkat yang sudah di pasukan-pasukan yang sudah digerakkan dalam tanda petik ya oleh Pak Prabowo yang justru membongkar ini. Dugaan. Ya, Analisis. Kalau menurut saya sih memang awalnya netizen ya, tapi dia terus berkembang
berkembang menjadi gerakan publik. Ini kan gerakan publik karena di media resmi ini udah dibahas terus. Ya kan, bukan hanya di viral lagi di medsos. Berarti kan ada dari tadi saya bilang tadi bahwa Prabowo juga pasti udah main di sini dong, ya kan, dan membiarkan ini tumbuh berkembang apa yang terjadi. Karena apa? Karena menurut saya kalau itu sosoknya itu benar bagian dari kekuasaan Prabowo, yaitu yang dituduhkan netizen itu namanya Gibran, itu kan keterlaluan. Karena apa? Karena penghinaannya itu kan penghinaan terhadap keluarga secara personal dan fisik gitu. Fisik, anaknya dibilang homo, misalkan gitu, kemudian Istri cerai, cerai, segala. anak homo, terus mau lebaran sama kalau siapa? misalkan orang begitu kan standar etiknya kan sebenarnya tidak cocok untuk jadi pemimpin negara. Kaisang bisa hilang dan dia bisa terbang, tapi dia tetap akan dicari. Udah ada yang lapor ke Kontras belum ya? Kontras sama kontras. Orang hilang. Oh iya betul. Gitu ya, pemilu gitu. Dan yang mempersatukannya lagi adalah Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini dipersatukan lagi oleh pemerintahannya Jokowi, koalisinya Jokowi. Jadi nggak ada sesuatu yang betul-betul fundamental yang mempersatukan dua orang ini sebenarnya, gitu. Ya kan? Sehingga apa? Sehingga kelompok-kelompok yang tidak senang dengan adanya Pak Jokowi merasa gitu ya, memisahkannya menjadi lebih mudah. Tapi kalau dia berpikir dengan caranya Pak Prabowo gitu ya, bagi Pak Prabowo orang itu akan selalu jadi atasannya sebelum berubah jadi kompetitornya, kan gitu. Balik lagi nih political order tadi. Tapi kalau menurut dalam kasus Fufu Fafa misalnya, ya. saya nggak yakin tuh Pak Prabowo kalaupun benar itu Gibran misalnya ya, dia akan marah itu saya nggak akan yakin. Karena dia orang yang percaya dengan tatanan, Gibran wapres gua masa gua marahin, misalnya kayak gitu. Bapaknya atasan gua masa gua marah gitu misalnya. Ini orang yang sangat mempercayai tatanan gitu. Political order. Nah, gitu. tapi gini, Bung Ari, kalau ini kan kalau kita kembali ke konteks saat ini ya, kan ada yang kita bicarakan kan istilah Bung Ari tadi Jokowi Valley, ya kan? Tapi sekarang sudah Jokowi menjelang senja. Kekuat tubuh politiknya, tubuh kuasanya udah mulai renta, udah mulai kurang kuat untuk mengambil adegan-adegan beresiko lah. Mengambil gaya-gaya Jokowi Valley. Gitu. Resiko mulai terus kemudian Pak Prabowo yang tadi dengan gaya political ordernya mungkin tidak akan menampilkan model Jokowi Valley seperti yang waktu itu, karena ini beda. Nah, tapi kira-kira kalau mau dicari ya persatuan dua orang ini itu sebenarnya yang lebih butuh siapa nanti? Apakah kalau kan selama ini kan anggapannya kan Jokowi dipisahkan, dengan begitu Prabowo justru lebih tidak terbebani oleh nanti kalau dia berkuasa dia tidak dibebani oleh masalah-masalahnya Jokowi. Kan itu misalnya Rocky Gerung kan bilang gitu. Dia bilang Prabowo harus melepaskan diri dari Jokowi dan gengnya dan keluarganya agar tidak menjadi beban bagi dia ketika berada di pemerintahan nanti gitu. Jadi seakan-akan Jokowi ini nempel karena dia butuh proteksi dari Prabowo. Dari untuk melindungi diri dan keluarganya. Nah, tapi apakah sudut pandangnya seperti itu atau bagaimana? Menurut Bung Ari gimana? Siapa yang lebih butuh? Kalau saya lihat kembali ya, ini kalau kita bicara butuh-butuhan berarti ini soal bargaining power kan? Iya. Siapa yang lebih punya daya tawar yang lebih tinggi pasti kebutuhannya lebih kecil kan gitu. Dalam logika butuh-butuhan pasti Pak Prabowo kebutuhannya lebih kecil. Karena mungkin pertanyaannya bukan itu, daya tapi tawarnya lebih tinggi gitu. Tapi gini, apakah kebersamaannya ini apakah Pak Prabowo akan mengambil langkah gitu untuk bersama Pak Jokowi dan beban-bebannya akan ikut-ikut pada Pak Prabowo? Kembali lagi, ini orang yang sangat order gitu. Kalau gue udah komandannya, tongkat komando di tangan saya, semuanya perintah saya. Ini orang yang sangat percaya dengan tatanan tadi yang saya bilang gitu. Nah,
termasuk Pak Jokowi dengan sendirinya akan ikut kepada Pak Prabowo nanti. Kalaupun saya nggak yakin ya Pak Jokowi akan ditinggalkan begitu saja sama Pak Prabowo, karena saya kenal banyak orang di sekitar Pak Prabowo yang udah ikut sama Pak Prabowo 20 tahun, 25 tahun. Om Sahal juga pasti akan juga sering dengar kan cerita-cerita orang yang udah pergi ke Yordania bareng Pak Prabowo dan masih ikut sama beliau sampai hari ini gitu. Ini tadi apa namanya orang dan itu nggak berpisah. Apalagi Pak Jokowi yang. Tapi keuntungannya buat Prabowo apa? Kira-kira kenapa mempertahankan Pak Jokowi? Enggak. Keuntungannya apa? Atau pertanyaannya gimana nih cara ngelihat? Terusin. Kalau saya ngelihatnya gini ya. Oke. Ya.